DKI Jakarta. Di sisi lain, upaya menjegal tersebut dinilai berlebihan dan sulit terrealisasi karena Ahok banyak didukung warga dan juga partai politik lainnya. Sejumlah spanduk penolakan atas kepemimpinan Ahok ini dipasang oleh Front Pembela Islam di beberapa titik di Jakarta beberapa hari terakhir. Organisasi masyarakat ini menolak Ahok karena sejumlah pernyataan kerasnya dinilai tak layak. Ini adalah salah satu cara untuk menggoyang Ahok dari kursi pemerintahan DKI Jakarta. Upaya menjegal Ahok juga dilakukan oleh Abraham Lunggana atau Lulung, anggota DPRD fraksi P3. Ia tengah menggalang suara anggota DPRD DKI Jakarta untuk menjegal Ahok dengan menggunakan hak interpelasi. Padahal sebelumnya keduanya terlihat bersama dalam acara Lebaran Betawi beberapa waktu lalu. Pak Ahok itu adalah persoalan wakil gubernur dengan DPRD, karena dengan persoalan-persoalan perkataan dan komentarnya dia kan menyinggung DPRD ya. Dia bilang kemarin itu banyaklah yang didengar oleh teman-teman gitu, akhirnya disikapi oleh DPRD. DPRD akan mengambil langkah-langkah haknya, yaitu hak interpelasi, itu hak bertanya. Tidak hanya itu, Partai Gerindra yang mengusungnya maju menjadi wakil Joko Widodo dalam pilkada lalu juga berniat menghentikan karir Ahok lewat uji materi undang-undang pemerintahan daerah yang kini tengah dibahas di parlemen. Pengamat politik menilai sejumlah upaya menjatuhkan Ahok dari pemerintahan sangat berlebihan dan kemungkinan kecil akan terrealisasi. Gerindra kemudian mencari jalan untuk katakanlah semacam membalas dendam kepada Ahok ya. Jadi ini menurut saya sikap yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena itu kan persoalan kasus di partai sendiri, tapi kemudian diperluas dengan upaya untuk merombak atau malah mungkin merusak sistem. Meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk menggoyang Ahok dari kursi pemerintahan DKI, di sisi lain dukungan kepada mantan Bupati Belitung Timur ini terus bermunculan. Mereka menghendaki Ahok tetap duduk di kursi pemerintahan dan membenahi ibu kota Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Di Rakernas PDI Perjuangan, pengamat politik memprediksi koalisi Merah Putih akan rapuh. Godaan untuk berlabuh ke koalisi Jokowi JK nampaknya mulai menjakiti tubuh koalisi Merah Putih. Dua di antara 6 partai yang mulai tergoda adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Kehadiran PAN dan P3 dalam pembukaan Rakernas keempat PDIP di Semarang seolah mengkonfirmasi hal itu. Meski begitu, koalisi Merah Putih mengklaim 6 partai anggotanya masih akan tetap solid. Ya nggak apa-apa. Di luar dan di dalam pemerintahan itu kan hanya pilihan setelah Pilpres. Tapi sejatinya pertemanan dan persahabatan semua partai politik itu harus tetap dijaga. Karena pada kenyataannya walaupun di dalam dan di luar, di parlemen itu kan tetap harus menjalin komunikasi. Karena hakikat dari politik itu adalah berdiskusi, bernegosiasi. Meski demikian, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi koalisi Merah Putih pasti akan rapuh. Ya, manapun itu pengen bagian dari kekuasaan, karena itulah hakikat politik ya. Jadi kalau ada partai oposisi itu karena kecelakaan atau karena keterpaksaan. Nah, partai yang kalah dalam Pilpres itu kan posisinya itu kan pasif. Mengapa pasif? Karena dia posisi menunggu nih, diajak oleh pendukung Jokowi JK. Konstelasi politik partai pengusung Prabowo Hatta lebih dulu goyah setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat memutuskan memilih pilkada langsung dalam pembahasan RUU Pilkada di parlemen. Padahal awalnya dalam pembahasan di DPR, Partai Demokrat bersama Koalisi Merah Putih mendukung mekanisme pilkada melalui DPRD. Tim Liputan Metro TV.